Halo semuanya, saya Dendi Rizka Utami, NPM 19130210026 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yuk simak. 2.2 Program Linear. Masalah 2.4. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung, sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam orang, pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaga dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah 40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung 30.000. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Masalah bagi petani ialah bagaimana rencanaan produksi yang memaksimumkan pendapatan total, artinya berapa hektar tanah yang harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung. Perumusan masalahnya, dikaji jika hasil padi dan jagung dinyatakan per kuintal, berdasarkan masalah di atas, diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya, untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Coba kalian cermati angka-angka yang tersaji pada tabel berikut ini. Catatan 1. Satuan jam orang atau man-hour adalah banyak orang kali banyak jam bekerja. Kita anggap bahwa setiap transmigran memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Kedua, air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Jika ada kendala air, maka satuannya adalah banyak jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah. 3. Batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas. Lanjut ke alternatif penyelesaian. Besarnya pendapatan kelompok petani dipengaruhi banyak kuintal padi dan jagung yang diproduksi. Tentunya besar pendapatan tersebut merupakan tujuan dari kelompok tani, tetapi harus mempertimbangkan keterbatasan sumber seperti luas tanah, tenaga, dan juga pupuk. Kita misalkan X adalah banyak kuintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani, dan Y adalah banyak kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani. Untuk memperoleh pendapatan terbesar, harus dipikirkan keterbatasan-keterbatasan berikut. A. Banyak hektar tanah yang diperlukan untuk X kuintal padi dan untuk Y kuintal jagung tidak boleh melebihi 10 hektar. B. Untuk ketersediaan waktu atau jam orang tiap-tiap padi dan jagung hanya tersedia waktu tidak lebih dari 1.550 jam orang. C. Jumlah pupuk yang tersedia untuk padi dan jagung tidak lebih dari 460 kg. D. Dengan semua keterbatasan atau kendala A, B, dan C, kelompok tani ingin mengharapkan pendapatan 40.000 dan 30.000 untuk setiap kuintal padi dan jagung. Dari uraian keterbatasan atau kendala pada bagian A, B, dan C, serta tujuan pada bagian D, bersama-sama temanmu coba rumuskan model matematika yang mendeskripsikan kondisi yang dihadapi kelompok tani tersebut. Baiklah, melihat uraian di atas, masalah kelompok tani transmigran dapat diubah bentuk menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Adapun model matematika untuk masalah ini adalah suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel sebagai berikut. Yang pertama, 0,02x plus 0,05y kurang dari sama dengan 10 atau 2x plus 5y kurang dari 1000 yang merupakan kendala lahan. Yang kedua, 10x plus 8y kurang dari sama dengan 1550 atau 10x plus 8y kurang dari 1550 yang merupakan
kendala tenaga. Selanjutnya yang terakhir, 5x plus 3y kurang dari 460 yang merupakan kendala pupuk. Dengan demikian kita dapati persamaan 1. Karena luas tanah atau lahan, banyak waktu dan banyak pupuk tidak mungkin negatif, kendala ini sebagai kendala non-negatif yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Diperoleh persamaan 2. Secara geometris, kendala 1 dan 2 atau persamaan 1 dan 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikanlah gambar 2.7, daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 1 dan 2. Adapun langkah-langkah untuk menggambarkan grafik di atas adalah sebagai berikut. 1. Gambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus, namun jika tanda kurang atau lebih, maka garisnya putus-putus. 2. Setiap garis akan membagi 2 bidang kartesius untuk menentukan daerah penyelesaian. Ambil sembarang titik di salah satu bagian bidang tadi, misalnya titik A, kemudian ujikan kebenaran pertidaksamaan dengan menggunakan titik A. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka bidang asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Jika bernilai salah, maka bidang yang bukan asal titik A merupakan daerah penyelesaian. 3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi untuk setiap pertidaksamaan yang diberikan. 4. Perhatikan syarat non-negatif untuk setiap variabel karena nilai variabel tidak selalu positif. Baiklah, untuk pendapatan tentu dimaksimumkan dan sebaliknya untuk biaya tentu diminimumkan. Untuk masalah ini, kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual berturut-turut 40.000 dan 30.000. Rumusan ini disebut sebagai fungsi tujuan atau biasa disebut ZXY. Secara matematik ditulis memaksimumkan ZXY sama dengan 40x plus 30y dalam ribuan rupiah. Definisi 2.2, masalah program linear 2 variabel adalah menentukan nilai x1, x2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Z x1 x2 sama dengan c1 x1 plus c2 x2 dengan kendala a11 x1 plus a12 x2 dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan B1. Kemudian A21X1 plus A22X2 dengan tanda kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan B2 sampai AM1X1 plus AM2X2 dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan BM, X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Namun, dalam kajian program linear tidak hanya untuk 2 variabel saja, tetapi ada juga kajian program linear 3 variabel, bahkan untuk n variabel. Untuk 3 variabel atau lebih dibutuhkan pengetahuan lanjut tentang teknik menyelesaikan sistem persamaan atau pertidaksamaan linear. Selain bentuk umum program linear 2 variabel di atas, kita juga menyimpulkan konsep tentang daerah penyelesaian sebagai berikut. Definisi 2.3, daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum merupakan daerah penyelesaian masalah program linear yang himpunan semua titik XY memenuhi kendala suatu masalah program linear. Contoh 2.2, gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. A. 2x min y kurang dari sama dengan 6, 5x plus y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4. Untuk soal B, x plus y kurang dari sama dengan 2, min 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6, dan x lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 4. Alternatif penyelesaiannya, untuk menggambarkan daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan pada sistem di atas, dapat dimulai dengan menggambar satu persatu pertidaksamaan yang diketahui. Tentu semua daerah penyelesaian tersebut nanti harus disajikan dalam bentuk bidang koordinat kartesius. A. Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan A di atas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar 2.9 daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan soal A. B.
Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan soal B di atas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar 2.10, tidak ada daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan dari soal B. Jadi tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan soal B. Hal ini perlu dicatat bahwa tidak semua masalah memiliki penyelesaian. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya.